Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini setelah salat maghrib, yaitu pada hari Senin, kajian fikih Imam Syafi'i, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai segala kegiatan kita dan mengkategorikan bahwa ini merupakan suatu amal ibadah, serta kajian ilmu ini mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita selalu berharap mudah-mudahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mencintai kita sebagai umat beliau, dan juga kita berharap mudah-mudahan hati kita tetap dan selalu terpaut rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan cinta ini karunia Allah kita bisa bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurganya Allah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin terakhir kita berbicara di fikih Imam Syafi'i ini berbicara tentang rukun wudu yang pertama, masalah niat, yaitu hakikat niat, tentang berniat pada saat berwudu ketika membasuh tiap-tiap anggota daripada anggota wudu kita. Itu katanya menurut fatwa itu lebih afdal, dan itu sudah kita bahas. Untuk hari ini kita masuk ke bagian kedua atau rukun wudu yang kedua. Al-fardhu tsani, fardu wudu yang kedua atau rukun wudu yang kedua, kata Imam Nawawi di dalam kitab Minhajut Talibin beliau, yaitu al-wajhu, yaitu wajah. Maka keterangannya atau syarahnya, watsani min faraidul wudu, yang kedua daripada rukun wudu atau fardu wudu itu, huwa ghaslu wajhil mutawaddi'i jami'ah, yaitu membasuh wajah orang yang berwudu semuanya. Nanti akan ada penjelasan wajah semua itu apa maksudnya, bagian mana saja. Karena kalau sekilas memang kita perhatikan wajah kita itu ya ini, tapi ada bagian tertentu yang sepintas kelihatan wajah namun sebetulnya tidak termasuk. Yang tidak termasuk itu bagaimana nanti cara kita, walaupun dia tidak termasuk bagian wajah, nanti itu insyaallah bagian terakhir. Nah, inilah fardu wudu atau anggota wudu yang pertama. Kalau rukun wudu yang pertama yaitu niat atau hakikat niat sudah lewat. Nah, ini anggotanya. Karena anggota inilah yang pertama termasuk daripada fardu wudu yang wajib tidak boleh ditinggalkan, sesuai dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Nah, itu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, apabila Anda ingin mendirikan salat maka basuhlah wajah kalian atau wajahmu. Nah, itu yang kelihatan dari depan, yang dipakai memandang atau yang dipandang oleh orang.
yaitu bagian muka kita. Nah, itulah yang pertama. Karena anggota yang fardu yang pertama itu wajah, karena itulah seperti yang sudah saya sampaikan, ketika kita berniat itu yang tidak mau tidak mau dan tidak boleh ditinggalkan, itu niat itu wajib hukumnya dipasang pada saat kita membasuh anggota wudhu yang pertama yang sifatnya wajib, yaitu wajah. Nah, pada wajah inilah ketika kita ngambil air, langsung ini niatnya boleh putus, langsung aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, inilah pada saat wajah ini. Nah, setelah selesai berniat di wajah ini, mau kita berniat lagi untuk anggota berikutnya silahkan. Enggak juga tidak apa-apa, karena wajah ini adalah fardu, bisa menanggung semua daripada anggota berikutnya. Beda halnya dengan yang sunnah-sunnah kemarin itu, seperti membasuh kedua telapak tangan, bukan basuh tangan tapi telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, itu sana kita berniat. Setelah itu, karena itu sunnah soalnya, lalu kita berhenti berniat, langsung aja basuh wajah, maka otomatis tidak sah. Nah, itulah jadi di tempat naruh niat yang pertama itu waktu membasuh wajah, di sanalah letaknya orang berniat atau meletakkan niat atau memasang niatnya ketika dia berwudu, yaitu pada saat membasuh wajah. Nah, kemudian batas daripada wajah, mana dia termasuk wajah? Wahaddul wajhi. Jadi batas wajah itu ada dari atas ke bawah, ada dari kiri ke kanan, samping. Tulan, yaitu yang bujur dari atas ke bawah. Mana bagiannya itu? Ma baina manabiti sya'ri ra'sihi ghaliban wa muntaha lahyaihi. Ma baina manabiti sya'ri ra'sihi, antara tempat tumbuhnya rambut. Tempat-tempat tumbuhnya rambut. Nah, ini batas daripada tumbuhnya rambut yang di kepala ini. Ghaliban, biasanya lazimnya. Ingat, itu maksudnya lazim. Semua manusia punya batas tumbuhnya rambut di bagian wajah ini. Kecuali dia botak, lain lagi masalahnya. Semua manusia sejak dia lahir pasti ada batas rambut, tumbuhnya rambut di wajahnya ini. Terus begini terus. Nah, ini. Nah, mulai dari sinilah yang dikategorikan bagian wajah. Ghaliban, biasanya. Nah, biasanya demikian, seluruh dimanapun manusia itu ada. Artinya apa? Maksud biasanya, kalau ada yang lebih dari batas ini, maka dia termasuk bagian wajah. Saya ulangi, namanya batas rambut itu lazimnya manusia itu sudah tentu semua kita itu sama. Lazimnya, kebiasaan begitu. Artinya mulai batas ini ke sini tidak termasuk wajah. Berarti mulai batas tumbuh rambut ke bawah terus ke sini, ini namanya wajah. Nah, lazimnya begitu. Nah, kalau ada yang melewati batas sampai di sini rambutnya, nah kan ada itu di atas kening, namanya gumam bahasa Arabnya. Nah, ini ada, maka itu masuk bagian wajah, bukan bagian rambut atau kepala, karena dia lewat. Dan ini jarang terjadi. Yang jarang tidak bisa kita kategorikan bahwa itu bagian kepala atau rambut, tidak bisa, karena hal kayak gitu itu adalah jarang. Nah, itulah yang lazimnya itu. Nah, itu ghaliban pada kebiasaan. Wa muntaha lahyaihi, sampai batasnya itu di mana? Sampai akhir daripada batas jenggot kita ini. Nah, ini apa namanya di sini? Pokoknya di sini sudah. Di bagian dagu, pertemuan antara dua rahang. Nah, inilah di sini namanya wajah. Nah, di sini di dalamnya tidak termasuk wajah karena tidak kelihatan. Karena itulah tidak wajib membasuhnya. Jadi yang kelihatan ini saja yang nampak.
Wa muntaha lahyani, jadi akhir daripada dua rahang itu huma akhir al-azman alladzani alaihima al-asnan as-sufla. Jadi akhir daripada kedua rahang ini adalah di bawah ini batas akhir tumbuhnya gigi ada di bawah. Nah, itu gigi bagian bawah itulah batasnya. Nah, di sanalah persis di belakang jenggot sedikit. Makanya jenggot itu wajib dibasuh karena dia bagian dari wajah. Nah, di belakang jenggot tidak. Karena itu batasnya itu ada gigi. Nah, gigi dah batas akhir gigi bawah kita itu yang di rahang itu. Nah, itulah di sana. Nah, di depan gigi yang tumbuh itu ada jenggot. Nah, ini dia di depannya. Nah, itu masuk bagian wajah. Makanya dia wajib dibasuh. Entah dia itu jenggotnya tipis ataupun tebal, khafifan am kathifan. Kemudian itu dari atas ke bawah. Nah, sekarang melintang. Bagian lintang. Wahadduhu ardan. Jadi bagian yang lintang itu antara kiri dan kanan. Ma baina udhunaihi, yaitu antara dua telinga. Dua telinga itu ini. Witadul udhun ini namanya witadul udhun tidak termasuk. Jadi dia batasnya ini. Di samping rambut ini. Ini namanya adharon. Dua ini rambut tipis, dia nyambungnya ke rambut kepala, tapi dia masuk bagian wajah. Namanya adharon. Nah, ini. Nah, inilah batasnya ini. Persis di belakang daripada rambut ini yang sering kalau kita kuris itu. Nah, itu masuk wajah itu semua. Makanya dia kena dia ini. Ini semua kena. Li'anna al-muhajata al-makhdhum minha lafzul wajhi taqa wa tahaqqaq bidzalika fil 'urbi wal 'adah. Kenapa semua ini dikatakan wajah? Karena ketika kita melihat dari depan, memang itulah nampak wajah itu ya seperti itu. Pada adat kebiasaan orang melihat mana wajahnya itu, jadi nampak. Jadi nampak jelas. Nah, kemudian wal murad zahiru ma dzukira. Jadi yang dimaksud dengan wajah ini yang wajib dibasuh itu adalah zahiru ma dzukira. Jadi sesuatu yang jelas nampak yang tersebut tadi itu, yang jelas nampak saja kelihatan dari luar, itu saja yang wajib dibasuh ketika kita membasuh wajah. Nah, bagian dalam seperti di dalam mata itu tidak wajib. Bahkan ada ulama fikih mengatakan itu hukumnya makruh. Karena menyulitkan, yaitu yang bikin dalam mata itu bahaya nanti. Nah, itu di dalamnya itu hukumnya makruh, walaupun dia bagian dari wajah karena dia ketutup. Kemudian yang tidak wajib lagi selain daripada mata di dalam itu, apalagi yang tidak wajib, yaitu di dalam hidung tidak wajib. Nah, itu maksudnya sunnah dia nanti. Kemudian yang termasuk daripada wajah yang wajib kena air ketika membasuh wajah itu apa? Syafatal fam, ya ini mulut luar, bibir luar, dalamnya tidak. Tapi dia kenanya sunnah berkumur-kumur. Tapi ketika membasuh wajah tidak perlu kita sambil masukkan air ke dalam mulut. Nanti khawatirnya nanti jebol ke dalam, malah muntah. Nah, yang di dalam-dalam ini tidak wajib dibasuh ketika kita membasuh wajah. Berarti yang dimaksud adalah zahir, yaitu zahirnya saja yang nampak. Idz la yajibu ghuslu dakhil al-'ain bal wala yustahabu ma'a anna al-'ain min al-wajhi. Maka tidak wajib membasuh daripada dalamnya mata, bahkan tidak disunahkan juga tidak. Anna al-'ain min al-wajhi, walaupun itu mata itu bagian dari wajah. Wa dzalika man'an lil harth wa tadhiq 'inda wujubi ghusliha. Karena itu untuk menghilangkan supaya jangan sampai ada kesulitan seandainya kalau diwajibkan. Walidzalika qala Jalaluddin Al-Qalyubi, mestinya mengatakan walidzalika qala Jalaluddin Al-Mahalli, bukan Qalyubi nggih. Karena Syihabuddin Al-Qalyubi, kalau Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, Jalaluddin itu dari Al-Mahallah. Nah, Imam Syihabuddin Al-Qalyubi dari provinsi Qalyubiyah namanya itu. Nah, dua-duanya sama-sama ulama Mesir.
Bal dzalika makruh, bahkan itu hukumnya makruh. Nah, ketika kita membasuh wajah lalu mata kita kenai air juga, itu makan hukumnya makruh. Wa minal wajhi mawdi'ul ghumam, yang termasuk daripada wajah. Jadi biar teliti, biar jelas, katanya dijelaskan secara terperinci. Mawdi'ul ghumam, yaitu tempat ghumam. Tempat ghumam itu ini sudah ada batas jelas. Kemudian di sini di kening kita ini, di atas kening kita itu biasanya ada orang yang tumbuh rambut juga. Nah, ini rambutnya tipis-tipis. Bukan di sini, kalau ini udah biasa kita, semua orang begitu. Tapi di depannya lagi dikit, sudah kena kening. Di atas kening itu biasanya ada rambut-rambut. Tapi tidak semua orang begitu. Ada beberapa orang kadang-kadang itu ada bulu-bulu tipis. Nah, itu masuk bagian daripada wajah, wajib hukumnya dibasuh juga. Entah dia itu tebal, entah dia itu tipis, terserah. Jadi itu wajib hukumnya dibasuh. Ya, karena udah melewati batas yang biasanya. Wa huwa ma nabata alaihi sya'ru 'anil jabhah, yaitu rambut yang tumbuh di jabhah, itu kening, dahi. Jadi tumbuh dari sana. Walidzalika la yadkhulu fil wajhi mawdu' walidzalika la yadkhulu fil wajhi. Nah, karena itulah kalau itu udah jelas itu masuk daripada wajah walaupun dia ada rambutnya di kening itu, ya. Dan juga karena itulah tidak masuk bagian daripada wajah yang kena dengan batas tempatnya rambut. Tadi sudah yang bilang batas tempatnya rambut itu kita semua sudah tahu. Nah, kemudian ada di batas rambut itu yang tidak ada rambutnya. Batas antara rambut dengan wajah itu, batas tumbuhnya itu ada sesuatu di situ namanya naz'ah. Naz'ah itu tidak ada rambutnya. Letaknya itu antara dua ubun kiri dan kanan. Ubun kita di sini. Nah, itu ada di samping. Semua manusia punya begitu. Kayaknya tidak ada yang punya begitu. Semua manusia punya begitu. Ya. Nah, ini namanya naz'ah. Naz'ah itu di sini dia. Di sini tidak ada rambutnya di sini. Ini dah masuk dia ke dalam sedikit. Mulai bayi orang tuh begitu. Di sini ubun-ubun. Nah, kemudian di sini ada bengkok ke dalam dikit. Nah, itu apa namanya itu? Masuk dia daripada bagian wajah juga harus dibasuh. Ya. Nah, itu letaknya antara kiri dan kanan. Kemudian yang tidak termasuk daripada yang dimaksud yang tidak termasuk daripada wajah itu yang aslinya rambut, maudhi'us sal'i. Sal'i itu apa? Kalau naz'ah itu dia termasuk dia bagian wajah. Ini wajib dibasuh ketika kita membasuh wajah. Kemudian ada namanya sal'i. Walidzalika la yadkhulu fil wajhi, yang tidak termasuk daripada wajah itu maudhi'us sal'i al-mufassal bil jabha wal wajhi, yaitu al-muttasil bil jabha wal wajhi. Kemudian yang tidak termasuk wajah itu adalah maudhi'us sal'i. Maudhi'us sal'i itu adalah aslinya rambut ketutup, pas kita semakin berumur, semakin tua, habis rambut jadi botak. Nah, jadi botak dia ke belakang dia. Nah, ini aslinya naz'ah ini memang tidak ada rambut. Mulai sana itulah akhirnya dia rambut kita semakin kita tua itu semakin berkurang karena kebanyakan mikir kayak profesor. Nah, masuk dia ke dalam, habislah di sini. Nah, lazimnya orang Arab tuh rata-rata laki-laki walaupun dia sudah agak mau tua dikit aja. Nah, ini Mbak tahu kena faktor keturunan itu sampai ke belakang biasanya. Walaupun dia tidak jadi profesor. Nah, itu lazim. Nah, itu tidak masuk daripada bagian wajah. Karena aslinya memang dia ada rambut. Lalu kemudian lepas seiring berjalannya waktu, umur semakin tua, lepas jadilah dia botak. Botak itulah tidak termasuk daripada wajah. Jadi tidak wajib dibasuh ketika kita membasuh wajah. Li'annahu juz'un minar ra'si, karena itu adalah bagian dari kepala. Ya memang secara logikanya memang begitu. In hasara anhu sya'ru wazala, kemudian dikit demi sedikit terkelupas itu rambut, wazala lama-lama hilang jadi halus, jadi botaknya halus.
Wal ibrah bil mahallil asli, bil halil asli la bil hal, bil mahallil asli la bil hal. Jadi yang dipandang itu adalah aslinya itu memang adalah kepala atau adalah rambut, bukan ketika habis langsung kita kategorikan dia sebagai wajah. Jadi tidak bisa. Wa hadza bila khilafil madhab. Jadi ini tidak ada khilafiyah lagi. Tidak ada orang berfatwa yang mengatakan ketika basuh wajah itu botaknya juga harus dibasuh. Tidak ada itu. InsyaAllah dalam mazhab apapun, karena itu adalah bagian daripada kepala. Ketika membasuh kepala pun belum tentu juga bisa dibasuh. Kadang di sininya dibasuh, kadang di sininya, belum tentu di sini juga. Nah itu bila khilafil mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i pun mengatakan bahwa itu adalah bagian daripada kepala. Artinya ketika kita membasuh wajah tidak wajib kita membasuh mengenai air daripada bagian botak tersebut atau botaknya kita. Nah ini biasanya lazimnya laki-laki. Walidzalik sahha al-Imam an-Nawawi anna makana tahdhib min ar-ra'si 'inda al-jumhur. Karena itulah botak itu jelas dia itu adalah bagian daripada kepala, tidak wajib dibasuh. Maka bagaimana dengan tahdzib? Makan tahdzib itu, nah ini di samping naz'ah ini yang ada lubang di kiri kanan yang saya bilang tadi, naz'ah ini yang kosong, tidak ada rambut sama sekali. Sejak kita lahir bayi itu tidak ada rambut sama sekali. Nah mulai dari sana, lalu kemudian ada di bawahnya ini. Nah di bawahnya ini ada rambut tipis kiri kanan, azron. Nah, ini dua. Kemudian di sininya ini, di atasnya ini antara naz'ah dua yang kosong ini dengan azron ini, di sini ada rambut di sini. Kan ada rambut tipis. Ketika kita cukur sering dikuris, ya kan? Sering dikuris. Nah sebelah sininya sering dikuris. Nah waktu sebelum dikuris rambutnya itu masih ada. Sebelum dikuris rambutnya itu masih ada seperti biasa kiri kanan. Kan dia lolos ke sini. Nah ini yang tempat sering dikuris oleh tukang cukur ketika kita mau cukur, atau lazimnya perempuan atau para bangsawan kerajaan ketika dia ingin mempersolek dirinya biar kelihatan lebih ganteng, atau bagi perempuan biar dia kelihatan lebih cantik, dan itu biasanya dikuris sampai lewat. Nah ketika dia berhias tuh, coba lihat kalau orang nganten itu. Nah ininya dikuris sampai di hitam kelihatannya ke sini, ya kan begitu. Nah itu tukang rias pengantin. Nah itu apakah itu namanya, kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya tahdzib. Tahdzib itu tempat untuk dikuris. Nah, ingat ketika kita cukur juga dikuris biar rapi. Nah kalau perempuan ketika dia menguris waktu dia bersolek, biasanya lazim ketika dia nganten biasanya agak lebih ke dalam, langsung dikasih warna, biasanya warna hitam, apa pacar apa enggak tahu apa namanya, enggak ngerti. Nah itu katanya menurut Imam Nawawi mengatakan ketika kita membasuh wajah itu, nah ini yang makan tahdzib yang sering dicukur itu tidak wajib dibasuh ketika kita membasuh wajah. Paham nggih? Makanya bagi perempuan ketika dia bersolek atau apapun, dan ini umpamanya sudah dipasang make up di sininya sampai ke dalam dicukur oleh tukang rias pengantin, ketika dia mau sholat wudhunya batal. Nah maka wudhunya ketika basuh wajah itu jangan sampai kena yang tempat sudah kedung dikasih riasan itu, karena itu tidak termasuk bagian wajah. Nanti kenanya itu di kepala, itu pun tidak semuanya, paling di samping. Jadi yang termasuk bagian dari wajah itu adalah apa? Yang mana? Yang termasuk bagian wajah itu adalah
Naz'atani kiri kanan yang memang asli tidak ada rambut, agak moncong ke dalam sedikit di samping daripada ubun-ubun. Kemudian yang termasuk wajah itu mana lagi yang wajib kena air ketika basuh wajah itu ini. Yang kiri kanan ini juga sering dipotong ini. Dia rambutnya tipis di sini kiri kanan ini, di depan persis tulang rahang depan telinga. Nah itu dia di sana wajib juga dibasuh, wajib kena air, okay? Nah itu kemudian yang termasuk daripada wajah itu apa? Khaddun itu apa? Ya ini pipi. Pipi ini biasanya ada rambutnya, bukan brewok. Ini arid namanya. Nah ini di khaddun ini biasanya ada rambut tipisnya. Sering juga kita cukur. Biasanya sambungan daripada brewok itu ke depan tipis, itu wajib dibasuh. Yeah. Jadi wajib dibasuh. Nah kemudian udah jelas ya, yang termasuk wajah itu adalah ini yang kosong kiri kanan. Sebelum botak itu udah kosong memang, wajib dibasuh. Kemudian kiri kanan ini rambut ini di depan telinga ini kiri kanan wajib juga dibasuh. Kemudian bagian wajah lagi yang wajib dibasuh itu yang mana? Wa yajibu ghaslu kulli hadbin wa hajibin wa adran wa syaribin wa khaddin wa anfaqatin sya'ran wa basharan ay zahiran aw batinan. Yang wajib dibasuh ketika kita membasuh wajah itu adalah kullu hadbin, yaitu bulu mata. Bulu mata ini wajib kena air. Tebal ataupun tipis terserah. Karena kan ada orang biar kelihatan lentik apa kadang ditebelin. Nah, itu biasanya itu di salon. Tebal atau tipis wajib itu dibasuh, wajib kena air ketika membasuh wajah karena dia bagian dari wajah. Luar dalam walaupun bulu matanya tebal sekali. Jadi wajib dibasuh. Kemudian apalagi wahajib, yaitu alis. Alis ini tebal ataupun tipis wajib dibasuh kena air. Luar dalam sampai kulit-kulitnya di dalam alis ini wajib kena air. Makanya kita basuh wajah itu giniin biar merata, biar kena air ini di dalam alis ini. Wa'adhar ya ini yang tadi itu rambut yang ke kanan ini kadang sering juga dipotong sama tukang cukur biasanya segini. Nah ini juga wajib kena air karena bagian daripada wajah. Wasyaribin, nah ini yang tebal ataupun tipis, yang ulangi tebal ataupun tipis wajib kena air dan kulitnya harus kena air maksudnya gitu. Wasyarib, kemudian kumis itu tebal ataupun tipis wajib kena air, kulitnya di dalam. Nah ini kumis ini wajib. Wa khaddin, yaitu yang tadi itu rambut yang tumbuh di depan brewok ini, biasanya ada rambut-rambut tipis kecil, wajib kena air. Luar atau dalam kulitnya wajib kena air. Tiba-tiba langsung tebal umpamanya dia sampai begini, sampai dekat mata, tetap dia luar dalam tuh tetap kulitnya harus juga wajib kena air. Kulitnya aja wajib, apalagi bulunya atau rambutnya tuh wajib kena air. Wa anfaqatin, anfaqah itu ini Pak, kumis yang persis di bawah bibir kita ini anfaqah namanya. Tebal ataupun di atas jenggot, tebal ataupun tipis anfaqah ini wajib kena air, kulitnya wajib kena air di dalamnya. Ketika basuh itu ini harus kena, bukan hanya rambut atau bulunya saja yang harus kena, di dalam kulitnya wajib juga kena. Kalau ada yang enggak kena itu di dalam anfaqah, dalam rambut bulu ini di bawah bibirnya persis, bukan jenggot, bawah bibirnya, maka wudunya tidak sah. Jadi wajib kena air, itu kulitnya wajib kena air. Berarti apalagi bulunya atau rambutnya. Sya'ran wa basyaran, baik itu rambut atau kulitnya wajib itu. Ingat, jangan ulangi lagi biar jelas. Yang wajib kena air ketika basuh wajah itu adalah, nah ini naz'ata nih, yang kosong ini sejak bayi kosong wajib. Kemudian ini rambut kiri kanan depan telinga persis. Kemudian mana lagi? Rambut yang di pipi ini. Kemudian mana lagi? Yaitu hajib alis, luar ataupun dalam kulitnya wajib kena. Kemudian bulu mata. Kemudian kumis, luar dalam kulitnya wajib kena air juga. Kemudian anfaqah, nah itu luar dalam
wajib kena air. Nah, kemudian mengenai brewok dan jenggot ini hukumnya sama. Nah itu namanya arid, ini dia. Nah mulai dia nyambung dari adhran, mulai nyambung dia langsung ke sini, ke dahi kita, apa namanya, ke rahang kita, kena juga pipi dikit, kemudian di bawah rahang, ketemunya di sini. Itu namanya arid. Napas di bawah ini namanya lahyah atau lihyah, namanya jenggot. Nah ini dua-duanya ini hukumnya sama. Artinya kalau dia tebal, maka yang wajib dibasuh itu luarnya saja. Entah itu brewok kalau tebal ataupun jenggot kalau tebal, yang wajib dibasuh luarnya saja. Artinya kulitnya tidak wajib kena air. Cuman dianjurkan dia menyelang-nyelangi. Nah begitu juga jenggot. Nah kalau jenggot, kalau dia tebal luarnya saja. Kemudian kalau dia tipis, nah kalau dia tipis baru sama hukumnya dengan amfaqah, dengan hadbin, dengan hajib, dengan adhran, baru sama hukumnya. Kalau dia tipis, ini brewok, tipis ini jenggot, maka kulitnya wajib kena air. Tapi kalau dia tebal, brewok ataupun jenggot kalau dia tebal, cukup luarnya saja. Cuman dianjurkan agar supaya kena kulit. Jadi itu cara membasuhnya. Nah kemudian bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan lazimnya tidak ada jenggot, tapi tiba-tiba ada perempuan berjenggot atau berkumis. Nah, kumis sudah jelas, jenggot sekarang. Kalau laki-laki jenggot luar saja, kalau tebal. Kalau tipis baru harus kena kulit. Nah kalau perempuan kalau dia berjenggot, mungkin karena sering dikuris, akhirnya keluarlah tumbuh jenggot. Nah jenggotnya ini, jenggotnya perempuan tebal ataupun tipis, wajib kena air sampai kulitnya. Harus sampai ke dalam-dalamnya ini perempuan. Karena tidak lazimnya perempuan itu berjenggot masalahnya. Nah ini tiba-tiba ada perempuan berjenggot, jenggotnya tebal ataupun tipis, kulit di dalam jenggot itu wajib kena air. Ini khusus perempuan. Nah itu. Nah bagaimana kalau banci? Ya sama. Nah kalau banci itu tergantung sekarang. Ingat bukan bencong. Sudah yang jelaskan berulang-ulang, orang banci itu orang yang mempunyai dua kemaluan. Kalau umpamanya itu dia condongnya ke laki-laki, maka hukumnya laki-laki. Kalau dia condongnya ke perempuan, maka dia hukumnya perempuan. Maka status hukumnya itu sama, tergantung kemana condongnya. Kemudian yang tidak wajib dibasuh, yang tidak wajib dibasuh saat membasuh wajah. Nah ini penyelesaiannya di sini, biar nggak bingung. Ini termasuk nggak ya? Ini nggak. Nah biar nggak bingung. Nah ini. Wa yusannu ghaslu ma qila laisa minal wajib minal wajhi. Dianjurkan, disunnahkan membasuh semua yang dikategorikan tidak termasuk wajah. Yang tidak termasuk wajah tadi itu yang mana? Makan tahdzib ini enggak termasuk katanya tadi. Pokoknya mana saja yang tidak termasuk bagian wajah, katanya tadi kan tidak termasuk bagian wajah, kan udah tak sebutin tadi. Yang tidak termasuk bagian wajah itu juga dianjurkan, disunahkan, walaupun tidak wajib, tapi disunahkan juga dibasuh saja. Nah ini keterangan daripada kitab Fathul Mu'in. Itu ada keterangan seperti itu memang betul. Nah itu disunahkan. Makanya paling bagus supaya tidak ragu-ragu, kenain aja semuanya. Nanti kenanya bagian ghurrah. Ya kan di ghurrah kita dianjurkan supaya melewati batas. Biar apa? Biar nanti cahaya semakin bersinar. Di bawah ini, di bawah jenggot katanya tidak termasuk. Basah saja semuanya sampai leher.
Itu termasuk ghurrah, tapi tidak wajib. Tapi itu hanya dianjurkan kalau mau. Tapi itu dianjurkan itu pada saat waktu sholat itu masih panjang. Tapi kalau umpamanya waktu sholatnya itu sudah pendek sekali, ya nggak boleh. Jadi seperti penjelasan yang kemarin, haram hukumnya kita melakukan hal-hal yang sunnah di saat waktu sholat sudah mepet. Jadi itu keterangan mengenai masalah wajah. Kemudian waqad ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, Rasulullah SAW berwudu, fagharrafa ghurfatan, kemudian Rasulullah mengambil air, wa ghassala biha wajahu, kemudian beliau membasuh wajahnya, wa bi ghurfatin wahidah la yasilul ma ila ma tahta asy-sya'r ma kathafatil lahyah. Dan satu bagian ketika beliau membasuh wajah, satu basuhan, dan itu air itu tidak bisa masuk ke dalam daripada lihyah atau lahyah Rasulullah, karena saking tebalnya jenggotnya Rasulullah, itu tidak bisa masuk air itu sampai mengenai kulit beliau karena tebal. Kalau bahasa Arab itu tebal namanya kathifah, la tarahul basyrah. Itu ghaliban atau urfan. Jadi kulit itu tidak nampak. Fi majlis takhatub, pada saat kita ngobrol melihat orang jarak dekat, nah ketutup wajahnya itu apa? Kulit daripada dagunya ketutup sama jenggot, dan itu tidak kelihatan. Itu ma'akhilali, tanpa kita harus menyelang-nyelangi, tidak perlu dibuka, biasa-biasa saja, tanpa dibuka biasa saja. Nah kemudian pas kita lihat tidak kelihatan kulitnya, itu namanya tebal, definisi tebal. Jadi definisi tebal itu ketika kita lihat kulit apa namanya itu rambutnya di wajahnya, di jenggotnya umpamanya atau di brewoknya, kita lihat tanpa kita buka-buka, biarin gitu saja. Waktu diajak ngobrol, nah ternyata kulitnya tidak nampak, maka itu namanya tebal. Nah begitu juga Rasulullah SAW ketika beliau membasuh wajah itu, ternyata karena jenggot beliau terlalu tebal jenggotnya, maka kulit yang di dalam tidak kelihatan, walaupun tanpa diselang-selangi. Jadi biar dibiasa-biasakan begini saja. Kemudian tidak kelihatan kulitnya, maka itu namanya kathifah, atau tebal. Walakin al-mustahab ayyukhallil al-lahyah, tapi disunahkan kita air itu diselang-selangi jenggot yang tebal itu atau brewoknya umpamanya itu, biar kena kulitnya. Nah itu diselang-selangi, itu masalah sunnah. Lima ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallil lahyatahu, di mana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW beliau juga menyelang-nyelangi, jadiin jenggot beliau. Kemudian bagaimana seandainya ini masalah jenggot sekarang, fokus masalah jenggot. Bagaimana seandainya karena mengikuti tren anak gaul zaman sekarang itu, ada mungkin biar kelihatannya keren, model tahun 2022 mungkin setengah jenggotnya itu tebal, setengah jenggotnya itu tipis. Nah ini umpama, namanya ikut tren katanya anak muda. Bagaimana sekarang hukumnya? Fa in kana ba'dul lihyah khafifan wa ba'daha kathifan, maka jika ada orang yang jenggotnya itu setengahnya tebal, setengahnya tipis, ghassala ma tahtal khafif, maka wajib yang jenggot setengah tipis itu wajib kulitnya kena air. Yang jenggot setengah tebal maka tidak wajib kena air kulitnya. Ketika membasuh wajah. Ya mungkin kalau ada yang ikuti tren kayak kepingin begitu, ya monggo silakan. Cuman ya kurang bagus ya. Wa afatal ma 'alal kathib. Nah, maka yang tebal itu cukup dialiri saja, tidak wajib kulitnya itu kena air. Tapi yang kena itu adalah jenggot yang setengah tipis, itu kulitnya wajib kena air. Yang setengah tebal tidak wajib kena air. Jadi yang kena air itu cukup bagian luar saja.
Kemudian berikutnya baru nanti kita akan beralih ke rukun wudu. Al-fardhu tsalis min faradul wudu. Rukun wudu yang ketiga huwa ghaslu jami'i yadayhi ila nihayatil mirfaqain, yaitu membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya. Itu akan kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Mungkin ada sharing sedikit, silakan kalau ada. Bagaimana? Tidak ada? Oh, silakan. Agak maju sedikit biar jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayat tadi Ustaz Haji bilang tadi apa namanya, istilahnya wama muntaha tadi. Apakah itu termasuk yang tidak memelihara kumis? Terima kasih. Apa? Wa muntahal lahyaihi. Jadi mau muntaha itu bukan ayat, itu keterangan, bukan firman Allah, itu keterangan mengenai batas daripada yang dinamakan brewok. Mulai dari keron ini nyambung, ini kemudian sampai sini. Itu keterangan yang kedua. Keterangan yang pertama itu batas wajah bujur dari atas sampai bawah, sampai 2 rahang. Muntahal lahya ini adalah 2 rahang. Yang di bawahnya itu ada gigi, dan letak tumbuhnya gigi itu adalah di belakangnya jenggot itu. Makanya jenggot itu wajib dia kena air karena masuk bagian wajah. Kalau yang tebal itu luarnya saja diwajibkan, tapi bagi yang tipis luar dalam kulitnya juga harus kena. Kemudian yang terakhir, kalau setengah tebal setengah tipis, yang setengah tebal luarnya saja, yang setengahnya tipis wajib luar dalam. Jadi bukan ayat. Terima kasih. Sampun. Baik, kalau sudah tidak ada, kita tutup aja pengajian kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah buat diri kita. Mudah-mudahan Allah meridhai pengajian kita. Mudah-mudahan ada barakah ilmu yang Allah berikan buat kita. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam ibadah kita, dan semoga Allah menerima ibadah kita dan meridhoinya. Semoga ini menjadi amal bekal kita di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya karim. Wa sallim radallahu ta'ala an sadatina ashab sayyidina rasulillahi ta'ala ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li mashayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.